Kita kan terkenal dengan Bareh Solo, Pak, kota Solo. Nah, ini permasalahannya di sini, Pak. Ketika orang dari rantau untuk pariwisata, ketika ketemu dengan kota Solo, dengan Bareh Solonya, tapi grosir Barehnya itu nggak ada, Pak. Itu yang mencari Barehnya ke Heler, Pak. Sebagai orang yang lahir di Solo, yang sekolah di Solo, gadang di Solo, dan berusaha di Solo pada hari ini suatu yang ikonnya saja tidak kelihatan. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa, dan di sebelah saya ada Mak Novi Chandra. Assalamualaikum Mak Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di Mulifa Channel. Alhamdulillah kita lah basuh balik jo Mak Novi Chandra karena kita posisi di mungkuk kantor wali kota Jakarta. Nah, kita basuh Mak Novi Chandra dan kini lagi mencalonkan diri menjadi wali kota Solo ya, Mak ya. Ya, alhamdulillah, makasih banyak. Mak Novi Allah memberi kesempatan untuk Abasuo. Jadi kan petang tuh sempat lo Mak mencalonkan diri jadi bupati Solo ya. Nah itu ya mungkin belum jodoh atau belum rezeki Mak di situ, Mak ya. Kecewa anak Mak itu? Ya namanya kita amanah ya. Iya. Gagal dan berhasil itu tidak terlalu jauh berbeda menurut Mak. Coba kok kita nyatakan tidak terlalu jauh berbeda. Di saat kita ingin punya keinginan untuk menjadi seorang yang diberikan amanah. Contohnya Patang 2020 mencalonkan diri sebagai Bupati Solo. Iya. Nah, dan gagal. Gagalnya sangat tipis sekali. Hanya 800 sampai balik suara. Dan itu sangat luar biasa. Kalau kecewa, mungkin kecewa Mak indak sebanding dengan kecewa yang dirasakan oleh pendukung Mak. Iya, betul. Kenapa begitu ya? Karena itu adalah amanah. Amanah itu kalau tidak bisa kita wujudkan, berarti kan belum percayanya Allah kepada kita untuk memegang amanah itu. Kalau kita paksakan, mungkin bisa berefek jelek lah kepada kita. Iya. Berbeda dengan kita sebagai pelaku bisnis nanti. Kalau kita bisnis, di saat kita pengen ada sesuatu yang kita kerjakan dan itu gagal, itu pasti kita akan mengalami kecewaan yang berat. Karena kita akan evaluasi kegagalan kita di mana, kesalahan kita di mana. Karena itu akan kita lakukan kembali untuk kedepannya kita harus berhasil, targetnya harus berhasil. Itu bisnis, ya? Itu bisnis. Jadi konteksnya dalam bisnis tuh di saat kita gagal pasti itu akan mengalami kecewaan. Kecewaan itu akan membuat kita melakukan evaluasi dari perjalanan tadi. Karena target kita setelah itu harus berhasil. Kalau di saat kita pengen menjadi kepala daerah, di saat kita belum bisa mengembang amanah tersebut, kita paling bisa melakukan evaluasi terhadap diri kita bisa melakukan evaluasi terhadap daerah kita, tetapi kita tidak bisa memastikan suatu saat kita harus berhasil. Karena itu jalannya tidak kita saja yang menentukan. Ya, amanah ini agak sakral sih, agak sakral yang tidak bisa dipaksakan. Visi dan misi Mak menjadi wali kota itu apa, Mak? Kalau sebagai wali kota ya tentu berbeda dengan kabupaten ya. Kalau kota kan kita ingin kan kota Solo ini menjadi kota yang mandiri. Artinya ada fungsi-fungsi dasar dari pembangunan masyarakat tuh. Ya mungkin bidang pendidikan, kesehatan, aksesnya masyarakat, penataan ruangan, pemukiman, mungkin kenyamanan, keamanan, dan segala macam kebersihan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu yang
Dan caranya adalah bagaimana itu semuanya fungsi-fungsi dasar itu bisa dilakukan oleh masyarakat kota secara mandiri. Kan perlunya intervensi pemerintah terhadap masyarakat. Dan itu tidak cukup hanya dengan intervensi pemerintah saja dong. Kita berharap ada masyarakat yang mampu, yang punya kelebihan, bisa lah bekerja sama dengan masyarakat kita yang masih miskin, yang masih mengalami stunting. Jadilah terciptalah kerukunan di antara mereka. Kita yakin di situ, di fungsi-fungsi dasar tadi, masyarakat akan mandiri terhadap pendidikan, kesehatan, kebersihan, mandiri terhadap ekonomi dan segala macam. Dan Kota Solo kita tidak pernah bisa lepaskan dari perdagangan dan jasa. Nah, itu produk perdagangan dan jasa itu harus menjadi komoditi unggulan di Kota Solo. Contohnya kan banyak tuh kayak musim durian, Mak ya. Musim durian itu orang dari kayu tanam berdagang di Kota Solo. Nah, besok enggak. Itu silakan orang kayu tanam datang ke Kota Solo, tapi ada tempat durian itu yang kita sediakan yang dikelola oleh orang Kota Solo itu sendiri. Kita kan terkenal dengan Bare Solo, Mak, Kota Solo. Nah, ini permasalahannya di sini, Pak. Ketika orang dari rantau untuk pariwisata, ketika ketemu dengan Kota Solo, dengan Bare Solonya, tapi grosir barehnya itu nggak ada, Pak. Itu yang mencari barehnya ke Heler, Pak. Sebagai orang yang lahir di Solo, yang sekolah di Solo, gadang di Solo, dan berusaha di Solo pada hari ini suatu yang ikonnya saja tidak kelihatan. Iya, betul. Solo kota bareh. Iya. Tapi di Bali bareh tidak tahu di Solo. Iya. Artinya kita harus kembalikan jati dirinya Kota Solo. Kita akan bikin situ pasar bareh Kota Solo. Jadi siapapun nanti yang datang ke Kota Solo akan dihidangkan dengan berbagai macam kualitas, merek, nama, dan itu beras itu sendiri. Asokan, anak daro, bujang perantau. Mau bare Solo organik, non organik pun akan kita sediakan. Dan turunannya, Mak ya, kayak tapuan dari bare Solo gitu mungkin ya, Mak ya. Itu yang sebenarnya yang menjadi daya tarik kita pada hari ini. Karena kita sebagai pedagang, kita selalu berbicara inovasi. Iya. Kita selalu berbicara peningkatan daya saing. Jadi silakanlah. Bagaimana kita melakukan inovasi terhadap bareh itu? Iya. Agar bareh tadi punya kualitas yang betul-betul sempurna. Inovasinya mungkin dari sistem penanaman, inovasinya mungkin dari sistem pemupukan. Iya. Itu inovasi. Yang memberikan nilai daya saing, dan bagaimana nanti produksi bareh tadi lah muncul, lado. Dari bareh akan muncul produk-produk lain. Contoh gampang, kipang bareh Solo. Iya, betul. Kan banyak. Kalau mungkin bubur yang berciri khas, ya kan, yang pokoknya produk-produk yang disumberkan oleh bareh. Termasuk pun sendiri Beko ada tepung bareh dan segala macam. Ada kita pengen melahirkan puluhan bahkan ratusan produk yang sumber bahan bakunya dari bareh. Itu satu lagi, Pak. Itu kan Kota Solo kini kan menjadi alternatif tapi belanja orang-orang yang dari kabupaten atau kota tetangga seperti Damasraya, Sawalunto, Sejunjuang ya kan. Selainnya biasanya kan belanja ke Padang atau ke Bukit Tinggi. Nah, itu alah banyak yang ke Solo untuk belanja. Nah, itu Pak supaya Pak makin lebih mengembangkannya menjadi lebih baik untuk ekonomi di Kota Solo gitu. Iko untuk belanja yang seperti kuliner atau belanja pusat grosir lah atau apa? Ya, seperti pusat grosir orang beli bahan kain, kayak bahan. Ini kok menarik kan sebenarnya. Kini sebenarnya awak tuh Kota Solo kok lah berapa kali diberikan peringatan, diberikan peringatan untuk siap-siap bahwa Salamoiko, Kota Padang itu adalah pusatnya ekonomi di Sumatera Barat. Betul. Di saat Kota Padang dilanda tsunami, itu orang Padang tuh mulai rasa was-was. Iya. Itu kan? Seharusnya kalau Kota Solo bisa mengantisipasi waktu itu,
untuk menarik orang-orang yang was-was itu ke kota Solo, itu mungkin kota Solo pada hari ini adalah berkembang. Dan kini diberi tanda ya bahwa jalan sering macet di Sitinjau, yang macetnya sampai berjam-jam, bahkan banyak orang yang bermalam di Sitinjau. Dan sebenarnya kota Solo itu bisa dijadikan penyangga dari perekonomian Kota Padang itu sendiri gitulah. Jadi artinya kita harus berbenah. Kita bikin di Solo itu pusat pergudangan. Iya betul. Ya kan? Ada terminal bongkar muat. Iya. Kalau seandainya itu terjadi, mak yakin akan tumbuhlah distributor grosir itu sendiri, yang artinya orang tidak perlu lagi harus ke Padang, orang tidak perlu lagi harus ke Bukit Tinggi untuk memenuhi kebutuhan daerah-daerah tetangga yang dekat dengan Solo. Iya. Itu akan yakin itu. Masalah waktu lebih efisien. Solo akan terbangun dengan sendirinya sebagai pusat-pusat grosir di kota Solo gitu. Penduduk di kota Solo itu kan sekitar 76.412 ya. Oke, ya. Nah, dan itu memproduksi sekitar 45 ton sampah per harinya. Nah, itu bagaimana Mak menanggulanginya nanti seandainya Mak menjadi wali kota Solo? Dulu tahun 2000 berapa itu ya? Pernah Solo itu terkenal di Republik ini, yaitu sempat dibuat tempat pembuangan sampah terpadu. Di tempat pembuangan sampah terpadu itu dihasilkanlah sampah-sampah organik. Sampah-sampah organik yang berguna untuk pemupukan, dibuat untuk pupuk kompos, apa segala macam. Itu sempat jadi percontohan di Republik ini bahwa dengan sampah Solo itu pernah terkenal. Yaitu melahirkan sampah-sampah organik. Mengolahnya ya. Diolah sampah itu, dipisahkan sampah kimia, sampah plastik, dan sampah organik. Dan sampah organik itu digunakanlah untuk pupuk organik yang dijual secara kemasan untuk di tanaman-tanaman rumahan dari masyarakat. Dan sampah plastik ada di beberapa kota lain memang. Sampah-sampah plastik itu dipisahkan menjadi daur ulang bata ya. Kayak bisa. seperti bata untuk lantai gitu. Dan sebenarnya dari sampah ini banyak hal ya. Dan kita yakin ada masyarakat yang mengelola sampah itu sendiri dengan dipisah, diolah dan dibagi dan dikerjakan secara kontinu dan secara kuantiti yang banyak. Saya yakin masyarakat itu bisa menghidupi keluarganya. Iya betul. Dan itu banyak terjadi kok di daerah. Itu bisa mengentaskan pengangguran juga. Mengentaskan pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Kira-kira Mak nanti jadi wali kota besok bisa Mak merealisasikan soal sampah tadi itu menjadi benda-benda yang bermanfaat. Iyalah. Jadi kita harus bangun tempat pembuangan sampah terpadu yang di situ bisa mengolah, dan yang luar biasa di Cilegon pada hari ini sampah itu bisa menjadikan sumber energi. Iya betul. Gasnya. Gas dan segala macam. Dan itu bisa. Dan dari sampah sebenarnya bisa menghasilkan uang. Iya. Hanya sampah. Artinya caranya adalah sekali lagi kita bangun tempat pembuangan sampah terpadu, dan supaya tidak ada hambatan dalam pengelolaannya, mungkin kita akan bikin BLUT atau Badan Layanan Usaha Daerah untuk persoalan sampah. Kalau itu jalan, mungkin Solo itu bukan susah membuang sampah ya, tapi mungkin akan terjadi defisit sampah. Karena begitu, karena itu pasti akan bisa terjadi Solo itu defisit sampah. Rata-rata itu bisa kita mencari sampah ke daerah lain. Iya, dan membersihkan daerah lain. Dan bisa membersihkan daerah lain. Iya. Berarti permasalahan yang terbesar di kota Solo ya tetap ekonomi. Ya, semua persoalan di kota Solo ujungnya adalah ekonomi masyarakat. Ya, betul. Lambatnya pembangunan itu karena ekonomi masyarakat. Tidak tertibnya di jalanan itu karena ekonomi masyarakat. Macet gitu ya. Yaitu orang berjualan tidak pada
tempatnya, kondisi pasar yang belum tertata dengan rapi, itu semuanya karena faktor ekonomi. Karena bagaimanapun sekali lagi Solo itu tidak terlepas dari persoalan perdagangan dan jasa. Kalau dusana-dusana dan ada ide untuk bertanya kepada Mak Nopi Chandra, insya Allah dalam waktu dekat setelah itu kalau kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu kita akan lemparkan ke Mak Nopi Chandra seputar kota Solo yang kita cintai ini. Jadi tidak bisa orang saja membangun kota Solo itu. Kita harus bersama-sama. Contoh gitu. Sebenarnya menariknya membangun daerah kok ulah jaleh kok. Unsur-unsur mana yang harus kita perhatikan, yang kita munculkan. Ide-ide itu bisa dari pemerintah itu sendiri, bisa dari kawan-kawan DPRD, legislatif, ya kan? Bisa dari unsur-unsur organisasi, bisa dari tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri. Itu harus kita libatkan seluruh. Dan yang paling penting sebenarnya untuk membangun sebuah kota, kita libatkan adalah pedagang dan pengusaha. Yang menjadi program-program prioritas Mak calon wali kota itu apa? Yang kan Mak prioritaskan dalam waktu yang dekat. Ya, jadi kita lihat yang pertama tetap faktor ekonomi ya, ekonomi masyarakat melalui perdagangan dan jasa. Tapi kita tidak bisa melepaskan ada di situ program tentang agama. Oh iya, sampai lupa agama. Karena agama kita yakinkan kota Solo itu penduduknya 90% lebih itu adalah Islam. Betul. Di kota Solo itu saya 60 lebih masjid yang dibangun. Ada agama lain ya, Mak? Pasti ada lah. 0, sekian persen. 0, sekian persen ada kita muslim. Artinya kita lihat kita pada pemerintahan kita hari ini itu masjid-masjid lah cukup gagah. Tapi kita nanti akan fokus kepada bagaimana garing-garing masjid tadi. Oh, garing-garing masjid. Betul-betul marbot, ya, marbot. Memang betul-betul bisa bagaimana orang tuh datang ke masjid lebih ramai. Tapi banyak masjid yang kunci, Pak. Kalau sontak kan lebih ramai kan di situ. Ya mungkin banyak yang lonta gaji yang jadi. Kebersihan. Kebersihan. Tapi kalau lah tak gaji orang menjagonya, warga itu bisa buka setiap waktu. Minimal malam sewaktu itu. Karena tidak ada yang menjago, jadi kebersihannya tidak apa. Tapi kalau seandainya marbot atau garinnya lah ada penghasilan yang layak, mungkin rasa bisa menjago. Terus yang kedua untuk masjid kan bisa, karena itu masjid bisa sumber ilmu tentang agama. Ya kita harus bisa mendirikan MDA yang berkualitas di situ, yaitu memperhatikan guru-guru MDA-nya sudah tuh memberikan silabus terhadap MDA sekota Solo itu bahasa ragam, bahasamu gitu. Jadi agama tetap ya sudah tuh iyalah percuma saya ekonomi ranca apa macam tidak beragama gitu. Dan harapan kita ekonomi bagus, agamanya bagus. Jadi artinya untuk boya-boya toleransinya orang yang punya ekonomi bagus itu karena tidak mendalami agama itu secara lebih pasti akan bermanfaat pada orang lain. Terus yaitu program-program tapis itu kita lanjutkan baik di sekolah formal maupun informal. Dan di samping agama sebenarnya kebudayaan juga bukan hal yang tidak bisa kita abaikan. Dan kita melihat pada hari ini kalau kita sadar dan tidak sadar bagaimana pemahaman kebudayaan lokal terhadap generasi-generasi yang muda, yang milenial, itu mungkin tidak seperti orang-orang tua kita. Jadi bisa saja kita melakukan program adat masuk ke sekolah, ya kan? Sudah tuh membuat tempat pementasan atraksi kebudayaan di Solo yang bisa kita tampilkan secara rutinitas. Jadi begitulah
salah satu sumber yang paling Mak prioritaskan ya. prioritaskan ya, samping perdagangan dan jasa, agama dan kebudayaan. Itu semua yang kita sebutkan tadi prioritas lah ya, Mak. Iya, ya kan. Dan cik lah yang tak boleh penting, tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, jadi kita penting bahwa kita munculkan tata kelolaan pemerintah yang bersih dan adaptif, ya kan, yaitu sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi-instansi lain. Nah, instansi lain banyak di situ. Ada Polri, ada Kementerian Agama, ada BPN, nah segala macam. Ada kita pengen terciptanya sinergitas di situ. Sudah tuh yang paling pasti peningkatan sumber daya manusianya. Ini yang terus ada cek lain mungkin bagaimana membuat pembangunan yang ada itu berkelanjutan. Dan kita tidak mau sebenarnya ada pemerintah seorang menjabat jadi kepala daerah. Jadi bisa diganti dengan kepala daerah yang lain. Nyalah membuat program baru loh. Dan kita pengen apa yang telah dibuat kita teruskan, kita berkelanjutan. Contoh ini di Solo melakukan pembangunan rumah sakit umum daerah. Nah, kita pengen rumah sakit umum daerah itu betul-betul bisa berjalan dan betul-betul rumah sakit yang representatif. Tidak saja memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Solo, tapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang lain, gitu, atau multiplier effect lah bagi lingkungan yang ada di sekitar. Ya terciptanya di situ sumber lapangan pekerjaan yang baru, atau juga memunculkan banyak hal. Dan kita lihat Solo juga ada membangun GOR, gedung olahraga atau lapangan bola. Kalau tuh kita pengennya itu tetap kita selesaikan dan kita ada kegiatan-kegiatan yang rutin di situ. Kalau situ ada keramaian setiap minggu, setiap bulan, kita yakin masyarakat sekitarnya akan dapat manfaatnya minimal secara ekonomi. Jadi gitulah. Jadi artinya sekali lagi, memang perdagangan dan jasa menjadi prioritas kita nantinya. Tapi agama dan kebudayaan itu hal yang wajib harus kita lakukan. Terus tata kelola pemerintah yang bersih dan adaptif itu menjadi kunci utama. Pembangunan yang berkelanjutan agar kebermanfaatannya bisa terjadi. Iya, luar biasa sekali. Itu adalah dalam kepala Mak satu ya. Program hasil diskusi lapau gitu. Masalah luar biasa sekali. Mudah-mudahan terrealisasi, Mak. Ya mudah-mudahan bisa bertambah lah ilmu tuh, karena lah dulu bisa ASN yang mau mengisi Mak. Mungkin dari komen-komen kawan-kawan yang ada di YouTube kok gitu, Mak ya. Bisa jadi. Ya, nanti kita bahas lagi. Masukan itu sangat penting. Dan artinya Mak cegat punya kok, boleh dapat Mulipa Channel kok penting kok. Kalau Mak jadi wali kota kok kan ingin Solo kok terkenal. Kalau terkenal kan butuh orang yang seperti Dapan, seperti apa endorse yang lainnya. Bahas Solo kok terkenal gitu. Oke, Mak, terima kasih, Mak. Kayaknya waktu maghrib lah. Pare lalita lah. Oke, masih sontale di bola lah kan. Iya, masih sontale di bola. Sampai di situ otak itu dengan Mak Nopi Chandra, mudah-mudahan beliau bisa mewujudkan cita-cita dan Solo pun mewujudkan cita-cita karena beliau menjadi kota yang luar biasa nanti. Awak sebagai alumni Senawiyah Solo bangga pula mama awak di kota Solo kan. Amin. Oke. Mudah-mudahan seperti biasanya majulah Minangkabau, majulah Indonesia. Bersama saya Dapan Mulipa dan di sebelah saya ada Mak Nopi Chandra, selalu di Mulipa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.